Sahabat-sahabat, sering kita dengan mudah mengucapkan ini maslahat, ya. Ini maslahatun musalah, gitu ya. Bahkan sesuatu yang menurut dia baik, oh ini maslahat, ini maslahatun musalah. Nah sebenarnya konsep maslahat ini oleh para ulama usul fikih sudah dipetakan kepada 3 jenis, ya. Karena semangat maslahat itu adalah bukan berdasarkan pikiran semata-mata, apalagi nafsu manusia. Tapi semangat maslahat itu tetap harus dibimbing oleh wahyu. Maka ukurannya adalah ada kesaksian nggak dari nas, dari Quran dan Sunnah atau tidak, gitu ya. Makanya para ulama usul fikih membagi maslahat itu pada 3 jenis. Ada yang disebut dengan maslahatun mu'tabarah, kemaslahatan yang diakui oleh nas, oleh Al-Quran, oleh hadis sahih. Nas mendukung, itu adalah maslahat, ya. Seperti kenapa, ya, kita diharamkan khamar, ya. Kenapa tidak diizinkan nikah sesama jenis, ya. Kenapa riba itu diharamkan? Itu maslahahnya mu'tabarah, jelas, gitu ya. Yang kedua, sebaliknya, menurut akal seseorang ini adalah baik, maslahat, tetapi sebenarnya dia itu tertolak. Kenapa? Karena ada kesaksian dari nas, Al-Quran dan Sunnah, itu adalah butlan, batal, bukan maslahah. Maslahah mulgoh itu kemaslahatan yang ditolak oleh nas, tidak sesuai, tidak sejalan, ya. Misalkan tadi menurut sebagian masyarakat bahwa kempul kebo itu maslahat baik, ya. Yang penting mereka sama-sama ridho, nggak bisa. Syariat mengizinkan harus lewat pernikahan, hubungan laki-laki dan perempuan harus lewat jalur pernikahan. Dulu ada kasus masalah mulgoh yang para ulama, ini adalah masalah mulgoh. Ada seorang mufti, ya, menurut pikiran dia, ada seorang raja yang dia melanggar, yaitu berhubungan suami istri di siang hari. Ini seorang pembesar lah intinya, ya. Dia pas bulan puasa melanggar dengan hubungan dengan istrinya. Lalu dia meminta fatwa. Si mufti ini berpikiran, kalau dia dikasih opsi dengan memerdekakan hamba saya dan memberi makan 60 orang miskin, maka bagi raja ini mudah. Maka tidak ada efek jera. Lalu dia punya ide, punya pikiran kepada sang raja bahwa sanksinya adalah bahwa raja itu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Menurut akal dia, kalau dia memberikan 3 opsi, sebagaimana hadis Nabi, kalau ada orang yang batal puasanya karena hubungan suami istri, maka 3 opsi. 2 bulan puasa lagi berturut-turut, memerdekakan hamba saya, yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Si mufti tadi berpikiran, kalau si raja ini dikasih pilihan-pilihan, tentu si raja itu akan memilih memerdekakan hamba saya dan memberi makan orang miskin. Karena mudah bagi dia. Maka tidak ada efek jera. Maka dia memfatwakan opsi itu cuma 1, yaitu dia harus puasa 2 bulan berturut. Ini tentu maslahah mulghah, tertolak. Karena nas, hadis, bahwa orang yang melanggar puasa berhubungan suami istri di siang hari adalah 3 opsi dan harus memilih. Tidak boleh 1 opsi. Itu disebut dengan maslahah mulghah. Nah, yang ketiga yang menjadi kajian para ahli hukum Islam adalah maslahatun mursalah. Dia di tengah sifatnya. Kebaikan yang mursalah, lepas. Baik menurut akal kita. Tetapi ketika dikonfirmasi terhadap Al-Quran dan Sunnah, tidak ada dalil yang eksplisit mendukung dan tidak ada dalil yang melarang. Maka disinilah disebut maslahatun mursalah. Tapi maslahatun mursalah itu tidak sembarangan. Dia ada kriterianya. Pertama, bahwa masalah itu
harus berdampak kepada amah, kepentingan banyak, kepentingan umum, bukan kemaslahatan menurut orang per orang. Yang kedua, maslahat itu tetap tidak bertentangan dengan ruh syariat. Dan yang ketiga, maslahat itu adalah makulul makna, masuk akal, rasional, dan bisa diwujudkan. Nah, banyak problem-problem muamalah kita, kehidupan kita itu berdasarkan maslahatun musalah. Contohnya apa? Maslahatun musalah. Sahabat Utsman bin Affan menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Itu disebut maslahatun musalah. Kalau sebagian mazhab Syafi'i itu namanya bid'ah hasanah. Tapi yang pas adalah maslahatun mursalah. Bisa jadi penjara itu dipraktekkan di negara-negara muslim untuk orang yang melanggar pidana sebagai salah satu bentuk hukuman. Itu pun maslahatun mursalah. Adanya lembaga-lembaga keumatan, lembaga bisnis, lembaga politik seperti adanya partai politik, adanya bank syariah, adanya koperasi syariah, itu adalah maslahatun mursalah. Di mana nas tidak menganulir, tidak ada dalil yang melarangnya, dan tidak ada dalil yang menunjukkan secara jelas. Tapi itu adalah sesuatu yang dibiarkan, sesuatu yang berdasarkan kesepakatan dan istihad. Nah, inilah disebut dengan maslahatun mursalah. Kemanfaatan yang ada di urusan muamalah ini banyak sekali. Ketika dikonfirmasi ke nas, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang melarang. Kalau itu maslahat, bermanfaat, bukan menurut pribadi, tetapi berdampak untuk umat, berdampak untuk kepentingan masyarakat banyak, maka itulah disebut dengan maslahatun mursalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian tentang masalah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.